salah satu, termul, Ya, salah satu pendukung yang mengatakan hal sebagai berikut. Kita dengarkan ya, gini. sampai detik ini kejaksaan tidak proses persoalan ini. Kenapa KUHP baru itu dikasih waktu rigid, itu agar ada kepastian bagaimana nasib perkara ini dan tidak terkatung-katung dalam jangka waktu yang lama. Karena kalau ada pelanggaran hukum dan ketidakpastian hukum, maka itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, terutama bagi para tersangka. Lalu kemudian ada waktu 14 hari lagi bagi pihak penyidik untuk melengkapi. Nah, setelah itu dikembalikan lagi, langsung gelar perkara khusus. Dan kita tidak pernah tahu ada gelar perkara khusus atau tidak. Jadi sebenarnya hukum acara yang dipakai yang mana? Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. 3 hal yang besar itu terkait dengan satu soal rumor P21 yang sampai sekarang belum jelas. Yang kedua nanti kita akan bicara tentang wajib lapor. Dan yang ketiga update dari Mas Roy Suryo. Nah, mengenai hoax P21, kawan-kawan semua, sampai saat ini kami ya tim Troya dan juga prinsipal belum mendapatkan, belum melihat ada surat resmi atau apapun yang terkait bahwa kasus ini sudah P21. Jadi sebagai orang hukum kita tidak bekerja berdasarkan spekulasi karena itu akan menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Jadi kalau ada termul mengatakan sudah P21 wajib ditahan dan lain sebagainya, itu adalah provokasi yang tidak didasarkan kepada sebuah surat yang resmi, nggak jelas. Jadi selain memprovokasi itu tidak boleh, harusnya ya harus punya dasar yang jelas dan kuat. Nah, kita sudah punya format mengenai P21 sebenarnya. Kalau misalnya P21 harusnya seperti ini yang kami dapatkan dari kejaksaan ya. Ini salah satu kejaksaan negeri ya di Republik Indonesia tentunya. Jadi kalau misalnya kita mau P21 di sini dikatakan ya formatnya ada kata-kata P21 kemudian eh, nomor, sifat, biasa, lampiran dan hal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka titik-titik dinyatakan sudah lengkap. Ya. Kemudian yang terhormat pihak kepolisian. Jadi ini surat dari kejaksaan kepada kepolisian. Lalu memuat dasar hukumnya, undang-undang, apakah itu KUHP yang lama atau KUHP yang baru, kemudian Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, kemudian berkas perkara nomor berapa, kemudian hasil penelitian berkas perkara oleh penuntut umum yang menyimpulkan bahwa hasil penyidikan telah lengkap. Kemudian poin 2-nya kawan-kawan semua, ada dikatakan sehubungan dengan hal tersebut diberitahukan bahwa hasil penyidikan perkara pidana atas nama titik-titik-titik dinyatakan sudah lengkap. Ada statement seperti itu. Kemudian poin 3-nya sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Ini yang KUHP yang baru ya. Kalau KUHP yang lama tentu pasalnya pasal 138 ayat 2 ya. Penyidik diminta untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum guna kepentingan penuntutan. Jadi kalau KUHP yang lama pasal 138, 39, 140 yang harus kita perhatikan. Kalau KUHP yang baru pasal 61. Kemudian keempat, selanjutnya penyerahan tersebut agar dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal penerimaan surat ini dengan mekanisme sekaligus sebagai berikut. Tahap penelitian barang bukti dan penyerahan tersangka hari tanggal pukul titik-titik
tempat ruang tahap 2 kantor Kejaksaan Negeri. Apabila dalam jangka waktu 14 hari dari pernyataan tersebut tidak dilaksanakan, maka demi kepastian hukum berkas perkara akan kami kembalikan. Demikian untuk dilaksanakan. Jadi kawan-kawan semua ya, dari ketentuan ini nanti Mas Roy tambahkan karena Mas Roy yang mendapatkan ini. Dari ketentuan ini dapat kita pastikan bahwa kalau seandainya betul P21 itu tertanggal 2 Juni sebagaimana digosipkan ya oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin, maka jatuh temponya nanti pada tanggal 16 Juni nanti. Ya, 16 Juni nanti. Tetapi pertanyaannya adalah di dalam surat ini sudah ditentukan dalam jangka waktu 14 hari itu kapan akan ada penyerahan barang bukti dan kemudian juga tersangka. Nah, sampai sekarang kita tidak jelas apakah memang ada P21 itu atau tidak. Kami berusaha meminta konfirmasi kepada pihak-pihak yang otoritatif, ternyata memang belum ada jawaban yang firm. Mengatakan iya, tetapi kemudian akan kami cek lagi dan lain sebagainya. Jadi bukan sebuah pernyataan yang solid dan kemudian disertai dengan surat resmi atau surat formal bahwa berkas P21 itu memang sudah ada. Dan perlu diketahui juga, ini ada Pak Ugroseno nanti bisa menambahkan, Pak Ugroseno bahkan mau belajar kepada jaksa peneliti ya pada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, nanti kita lihat kalau seandainya bisa P21. Karena kami juga mempermasalahkan baik secara formil dan material bahwa ini sudah lewat luar biasa. Jadi secara formil kami sudah menghitung kalaupun misalnya kejaksaan menggunakan KUHP yang baru, katakanlah karena KUHP lama tidak begitu lengkap, maka kami sudah menghitung waktu yang dibutuhkan itu hanya maksimal 70 hari sejak tanggal berkas ini dilimpahkan pertama kali kepada kejaksaan. Dan kita tahu bahwa dilimpahkan pertama kali itu pada tanggal 13 Januari 2026 dan kalau ditambah 70 hari menjadi tanggal 24 Maret 2026. Kalau sekarang sudah tanggal 6 Juni, hari lahir Bung Karno. Iya, hari lahir Bung Karno. Maka lewat waktunya sudah sangat luar biasa. Jadi Sobat Era sekalian, sobat semuanya, ada channel-channel lainnya juga di sini. Roy Suryo Official, Langkah Update, kemudian Abdul Ghafur Sangaji, kemudian ada juga Ugroseno Tribrata dan lain sebagainya, termasuk One TV One gitu ya, agar kemudian dari presiden mungkin. Ada dari presiden, jadi ada telepon dari presiden ya. Karena itu kita mengatakan bahwa ini harus kita katakan bahwa lampau waktu sudah sangat luar biasa baik berdasarkan KUHP lama maupun KUHP baru, sehingga seharusnya kasus ini sekali lagi harus di-drop, harus dihentikan ya, karena sudah tidak lagi sesuai dengan hukum acara baik secara formil dan kemudian tadi substansinya secara material juga. Itu yang bisa kami sampaikan. Materi berikutnya soal wajib lapor nanti akan disampaikan oleh Pak Didit ya, kemudian juga Pak Ugroseno mungkin bisa menambahkan. Yang jelas wajib lapor ini dasar hukumnya seharusnya tidak ada untuk apa yang dilakukan oleh baik Mas Roy maupun Dr. Tifa, tapi keduanya taat dan bahkan Dr. Tifa menjalani sampai terakhir kemarin masih menjalani wajib lapor dan sehari sebelumnya Mas Roy masih wajib lapor. Sudah ke berapa puluh kali? 29 kalau nggak salah. 27 atau 29 kali. Jadi bisa dibayangkan ya. Dan kemudian nanti ada kejutan dari Mas Roy apa ya tentang sahabat baiknya Rizwan Sianipar. Biar tidak hoax ya, kita akan putarkan pernyataan dari salah satu termul, salah satu pendukung yang mengatakan hal sebagai berikut. Kita dengarkan ya, gini. Sampai detik ini, kejaksaan tidak proses persoalan ini. Maka kami ancam, kami akan duduki yang namanya Kejati DKI Jakarta. Kalau bisa kita bakar Kejati Jakarta. Mantan Presiden Republik Indonesia saja tidak dihargai, didiskriminasikan. Bagaimana dengan rakyat kecil dibuang di hutan? Ini ancaman keadilan, ancaman dari
Jadi saya minta Bapak Burhanuddin, kalau memang Anda itu hebat, pecat yang namanya Kejati DKI Jakarta. Karena dia yang buat nama. Dia yang membuat sehingga ijazah Pak Joko Widodo tidak diproses. Apalagi yang Anda tahan. Kami, selain alumni UGM, termasuk masyarakat Indonesia Timur, menuntut Kejati dipecat. Kalau tidak dipecat, kami akan duduki Kejati DKI Jakarta. Kita bakar saja. Oke ya, itu soal ancaman menduduki Kejati dan kemudian meminta pemecat Kajati. Dia bilang Kejati terus ya, Kajati. Orangnya perlu disebut nggak? Nggak usah. Jadi kita yang paling penting bahwa itu tidak hoax ya, itu pernyataan yang memang dibuat oleh mereka para Tremul ketika melakukan press conference. Di sisi lain ada juga permintaan agar ditahan. Jadi itu juga disampaikan oleh kalau ini jelas ya, karena Ade Darmawan kan sebenarnya pihak pelapor kan. Ade Darmawan yang mengatakan karena ini sudah P21. Bukan. Ade Darmawan ini bagian dari Pradi Bersatu, saya anggap begitu aja. Ya kan. Jadi ya Pradi Bersatu. Jadi Ade Darmawan itu kemudian mengatakan karena ini sudah P21 maka tersangka sebaiknya ditahan. Ini provokasi untuk nahan-nahan dan lain sebagainya bagi kita sangat tidak relevan. Karena setelah kita pelajari misalnya itu undang-undang yang dijadikan dasar hukum dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas itu sangat tidak relevan. Jadi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008 dan pasal 35 dengan ancaman hukum 12 tahun penjara seharusnya tidak dimasukkan di dalam dakwaan. Seandainya memang surat dakwaan itu hendak dibuat ya seiring dengan misalnya kasus ini mau dilanjutkan ke persidangan. Sementara pasal 28 ayat 2 itu sudah diganti dengan pasal 243 ya. Pasal 243 ya. Pasal 243 KUHP yang baru dengan ancaman hukuman bukan lagi 6 tahun 4 tahun. Jadi dengan fakta ini ya dan juga perlu didengarkan oleh jaksa penuntut umum bahwa sudah tidak layak lagi kasus ini dilanjutkan dan karena itu tidak ada lagi seharusnya konsep bahwa ada ancaman penahanan karena pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal yang sesungguhnya tidak selayaknya lagi dipakai. Dan bahkan pasal ini sedang digugat juga ya. Karena dianggap dengan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap terjadinya penyelundupan hukum. Untuk mendalami masalah bolak-balik berkas, siapa yang akan menyampaikan? Pak Ugro ya. Coba Pak Ugro, karena menurut perhitungan kami kawan-kawan semua, seharusnya bolak-balik berkas itu dibatasi waktu 70 hari kalau kita menggunakan pedoman KUHP yang baru. Tapi kalau KUHP yang lama itu bahkan cuma 14 hari saja. Jadi tidak ada, jadi 14 hari di kejaksaan dan 14 hari untuk baliknya 28 hari saja. Tapi kalau menggunakan KUHP yang baru itu 70 hari. Sekarang sudah lebih dari 70 hari. Dari tanggal 13 Januari ke sekarang itu 128 hari lebih.